Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan cara main Top 11 2026 part kedua. Oke, jadi di video sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal yang harus dilakukan saat pertama kali main Top 11. Dan kali ini saya akan membahas beberapa hal penting lagi yang harus dilakukan oleh teman-teman yang baru main Top 11, khususnya untuk player gratisan atau free to play, agar bisa bersaing menghadapi tim-tim kuat di musim selanjutnya, guys. Nah, hari ini saya akan membahas cara melatih tim setiap hari, dan saya juga akan membahas gimana cara menghemat keuangan klub dengan baik. Selain itu, saya juga akan membahas beberapa hal penting lainnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran, yuk pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai. Tapi agar video ini mudah dipahami, sebelum kita membahas lebih jauh, pastikan kamu sudah like dulu videonya ya guys ya. Oke, jadi beberapa hari ini saya memang jarang membuka akun yang baru saya buat ini guys. Dan hal ini sangat berdampak terhadap permainan tim saya. Dan itu terbukti. Dari 5 pertandingan terakhir, tim saya hanya bisa meraih 1 kemenangan. Dan hal ini terjadi karena dalam beberapa hari terakhir, saya tidak melatih tim saya sama sekali, guys. Jadi, jika kita tidak melatih tim selama 5 hari berturut-turut, dampaknya bisa meresahkan buat tim kita, guys. Bisa sangat mengecewakan dan membagongkan. Nah, yang pertama, saat kita tidak melatih tim, kondisi fisik pemain akan menurun. Jadi tanpa latihan, stamina dan kebugaran pemain akan berkurang, dan hal ini membuat mereka lebih rentan cedera dan biasanya bikin tim kita tampil buruk di tiap pertandingannya. Kedua, moral dan performa pemain kita bakal menurun. Jadi pemain kita bisa kehilangan semangat juang dan performa mereka bakal menurun karena kurangnya aktivitas dan perhatian kita tiap hari, guys. Ketiga, tidak ada peningkatan skill. Jadi saat kita tidak melatih tim kita, otomatis hal ini bisa membuat pemain kita tidak mendapatkan XP atau peningkatan atribut, sehingga perkembangan tim kita bisa terhambat. Keempat, resiko kalah jadi lebih tinggi. Nah, lawan yang aktif melatih tim akan lebih unggul dalam strategi dan kondisi pemain. Jadi mereka bisa jauh lebih diunggulkan untuk bisa mengalahkan tim kita, guys. Dan itu terbukti di sini. Kalian bisa perhatikan, asisten manajer bilang kita harus meluangkan lebih banyak waktu di tempat latihan. Jadi, ya, asisten manajer tahu kalau beberapa hari terakhir saya nggak melatih tim saya, guys. Dan itu yang membuat tim saya tampil buruk dalam 5 pertandingan terakhir. Berbeda dengan akun atau tim saya yang lain yang mendapatkan perhatian lebih banyak dari saya, yaitu tim saya Chelsea dan juga FC Buteng yang saat ini masih bermain sangat bagus di semua kompetisi. Bahkan saat ini tim saya Chelsea belum pernah menelan kekalahan sama sekali. Jadi saran saya buat teman-teman yang baru main Top 11, usahakan kamu harus login untuk melatih tim kamu setiap hari ya guys ya. Karena dengan latihan rutin, hal ini dapat meningkatkan chemistry tim kamu. Selain itu, latihan juga membuat pemain lebih terbiasa bermain bersama. Dan tentu hal ini dapat meningkatkan koordinasi dan efektivitas strategi tim kita saat pertandingan nanti, guys. Nah, sebelum kita membahas mengenai latihan, mari kita bahas dulu mengenai keuangan klub. Dan hal ini meliputi belanja pemain, kontrak, harga tiket, dan lain-lain. Nah, untuk belanja pemain sendiri, menurut saya di level 1 buat player gratisan usahakan jangan belanja pemain terlalu banyak. Hindari memborong pemain dari lelang maupun dari pemandu bakat. Menghemat keuangan klub di Top 11 dengan tidak boros membeli pemain di bursa transfer punya beberapa keuntungan yang sangat penting, guys. Pertama, menjaga stabilitas finansial klub. Jadi nantinya kamu bisa menjaga saldo tetap aman untuk kebutuhan penting seperti gaji pemain, perpanjang kontrak, dan upgrade fasilitas stadion. Kedua, manajemen skuad lebih efisien. Nah, dengan jumlah pemain yang cukup, kamu bisa fokus melatih dan mengembangkan mereka tanpa repot melakukan rotasi yang berlebihan. Ketiga, investasi jangka panjang. Jadi, dana yang udah disimpan bisa
kita gunakan untuk membeli pemain muda berbakat, atau bisa buat beli pemain bintang yang benar-benar kita butuhkan di masa depan. Keempat, pengembangan klub jadi lebih cepat. Nah, uang yang tidak dihabiskan di bursa transfer bisa dialihkan untuk membangun fasilitas stadion, akademi, dan fasilitas latihan lainnya, guys. Hemat bukan berarti pasif. Itu strategi cerdas yang bisa kita lakukan, guys. Nah, mengelola keuangan dengan bijak bukan berarti kamu tidak aktif membangun tim, melainkan kamu lebih selektif dan strategis dalam setiap mengambil keputusan, ya guys ya. Jadi hemat sama dengan fokus pada efisiensi. Jadi kamu tidak asal beli pemain, tapi memilih yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan tim kamu, guys. Seperti membeli pemain di posisi yang tepat, kemudian usia yang tepat, maupun kamu bisa cek terlebih dahulu skill pemain yang akan kamu beli. Selain itu, hal ini juga dapat menghindari pemborosan token dan uang klub untuk pemain yang tidak akan dipakai secara optimal. Strategi cerdas sama dengan perencanaan jangka panjang, guys. Jadi nantinya kamu dapat merancang skuad untuk musim ini dan musim depan, bukan hanya sekedar menang hari ini, tapi gagal di musim selanjutnya nanti. Selain itu, nantinya kita juga dapat menyisihkan dana untuk pengembangan fasilitas akademi pemain muda dan pendekatan lainnya, guys. Nah, sebenarnya kita juga bisa aktif, tapi harus terukur. Jadi kita tetap bisa aktif di bursa transfer, tapi dengan pendekatan analitis. Kita bisa membandingkan statistik, usia, potensi, dan juga harga pasar, seperti yang tadi kita bahas. Selain itu, saran saya kamu bisa menggunakan fitur scout atau youth academy untuk mendapatkan pemain berkualitas tanpa harus boros belanja pemain di lelang ataupun di komando bakat. Dengan begitu hasilnya, tim kita bisa lebih solid dan bisa berkembang secara konsisten. Jadi dengan keuangan klub yang sehat, nantinya kita bisa lebih siap menghadapi tantangan di Liga, Cup, dan juga di kompetisi Liga Elite yang cenderung lawannya jauh lebih sulit. Tapi untuk kompetisi Liga Elite sendiri baru terbuka di level 2. Jadi kalau nanti tim kamu bisa finish di posisi 4 besar kompetisi Liga, secara otomatis musim depan tim kamu bakal main di Liga Elite atau Liga Champion. Sementara kalau tim kamu finish di posisi 8 besar, tim kamu akan bermain di kompetisi kasta kedua di bawah Liga Elite, yaitu Liga Emas. Dan jika tim kamu berhasil meraih gelar juara di Liga Elite atau di Liga Emas, nantinya tim kamu akan bermain di final Piala Pamungkas untuk membuktikan tim mana yang lebih pantas meraih gelar juara Piala Pamungkas, guys. Jawara Liga Elite atau jawara Liga Emas, gitu ya guys ya. Sebagai contoh, hari ini saya akan membeli beberapa pemain di bursa transfer. Nah, berhubung back sayap kanan yang saya miliki cedera, jadi hari ini saya akan fokus mencari back sayap kanan dari lelang yang harganya murah. Oh iya, selain itu saya juga butuh pemain sayap kiri untuk menjadi daya gedor lini serang tim saya di awal musim ini, guys. Dan kebetulan hari ini ada penawaran spesial dari asisten manajer. Jadi di sini ada pemain sayap kiri usia 22 tahun dengan OVR 80 yang dibanderol dengan harga 850.000 plus 13 token. Nah, berhubung sebentar lagi tim saya akan bertanding, jadi saya akan membeli pemain ini ya guys ya. Selain itu, saya juga butuh back sayap kanan. Jadi saya putuskan untuk membeli pemain dari lelang usia 28 tahun dengan kualitas bintang 3. Dan kebetulan saya dapat pemain tersebut dengan harga yang sangat murah, yaitu seharga 525.000 plus 1 token. Oh iya, berhubung pemain yang baru kita datangkan belum memiliki bonus ketajaman, jadi sebelum kita tanding, kita harus melatihnya terlebih dahulu agar mereka bisa memiliki bonus ketajaman maksimal. Dan sebelum kita mulai melatih tim, usahakan kamu klaim dulu buku strategi gratis di sini. Sebenarnya ada beberapa buku strategi gratis yang bisa kita dapatkan dengan menonton iklan singkat di sini, guys. Tapi karena jadwal pertandingan sudah sangat-sangat dekat, jadi saya hanya akan mengklaim satu buku strategi saja, guys. Oke, jadi pada sesi latihan yang pertama, kali ini kita bisa latih semua pemain. Nah, berhubung semua pemain tidak memiliki bonus ketajaman, jadi
Pada sesi latihan yang pertama, saya akan langsung menggunakan dua buku strategi sekaligus biar proses latihannya bisa berlangsung lebih cepat. Oh ya guys, untuk buku strateginya sendiri bebas ya guys ya. Kamu bisa gunakan buku strategi yang kalian miliki. Jadi kamu nggak harus menggunakan buku strategi yang saya gunakan saat ini guys. Oke, di sini saya menggunakan buku strategi yang mengandung form latihan bertahan dan penguasaan. Kemudian didukung oleh drill latihan pemanasan. Kondisi pemain akan berkurang 3% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi. Nah, agar sesi latihannya bisa berlangsung lebih cepat tanpa membuat pemain inti kamu kelelahan, kamu bisa menggunakan 2 kali bonus latihan dengan menonton iklan singkat di sini. Oke, dan sesi latihan pun selesai. Sekarang form latihan penguasaan dan pertahanan udah maksimal di angka 10. Dan pada sesi latihan yang kedua, kita bisa fokus tingkatin form latihan serangan. Tapi pada sesi latihan yang kedua, kali ini saya tidak akan melibatkan pemain inti guys. Melainkan saya hanya akan melatih minimal 3 penyerang cadangan. Dan untuk drill latihannya sendiri, kita bisa campur aja guys, antara drill latihan dengan intensitas sangat mudah, medium, sulit, maupun sangat sulit. Kemudian klik konfirmasi, dan seperti biasa, agar sesi latihannya bisa berlangsung lebih cepat, kita bisa menggunakan 2 kali bonus latihan di sini. Oke, dan sesi latihan pun selesai. Sekarang form latihan menyerang udah maksimal di angka 10. Dan pada sesi latihan yang terakhir, kita bisa fokus tingkatin form latihan kondisi. Dan pada sesi latihan ini pun saya tidak akan melibatkan pemain inti guys, tapi kali ini saya hanya akan melatih minimal 8 pemain cadangan saja ya guys ya. Dan untuk drill latihannya juga hampir sama seperti melatih serangan. Di sini kita bisa campur drill latihannya guys, mulai dari drill latihan dengan intensitas sangat mudah sampai sangat sulit. Nah, setelah memastikan form latihan kondisi udah maksimal, selanjutnya kita bisa pulihkan kondisi pemain di pusat fisioterapi. Dan di sini kita bisa memulihkan kondisi pemain inti yang kelelahan dengan menonton iklan singkat di sini. Tapi usahakan yang dipulihkan hanya pemain inti atau beberapa pemain cadangan yang nantinya bakal kamu mainkan saat pertandingan. Buat pemain-pemain yang nggak pernah diturunkan, kamu nggak perlu memulihkan kondisi mereka guys. Biarkan kondisinya pulih dengan sendirinya. Oke, dan pertandingan pun akan segera berlangsung antara Galatasaray versus The Special One. Nah, singkat cerita, akhirnya tim saya kembali meraih kemenangan setelah mengalahkan Galatasaray dengan skor 3-0. Dan setelah pertandingan selesai, kalau hari ini ada jadwal pertandingan lagi, kamu bisa langsung pulihkan kondisi pemain kamu, tapi usahakan jangan gunakan booster kondisi yang udah kamu miliki. Tapi kamu bisa pulihkan kondisi pemain kamu secara gratis dengan menonton iklan singkat di sini. Setelah itu kamu bisa mulai nabung kondisi tiap hari biar nonton iklan singkat di sini, guys. Nah, barangkali ada yang nanya, Bang, emang booster kondisi gunanya buat apa, Bang? Nah, booster kondisi atau paket istirahat, selain untuk memulihkan kondisi pemain, booster ini juga bisa kita gunakan untuk melatih pemain secara individu atau secara militer. Jadi setelah booster kondisi yang kamu miliki nanti sudah cukup banyak, kamu bisa gunakan booster kondisi tersebut untuk melatih pemain kamu secara individu, khususnya pemain andalan kamu, agar hasilnya bisa jauh lebih efektif dari pemain biasa yang dibeli dari lelang maupun dari pemandu bakat ya guys ya. Nah, cara ini sudah saya lakukan di akun-akun saya yang lain guys, dan hasilnya terbukti efektif. Dan akun saya yang Chelsea, hampir tiap musim tim saya selalu sukses meraih trofi. Dan pemain-pemain saya juga rata-rata bagus di kelasnya dengan selalu menjadi top skor di semua kompetisi, dan pemain-pemain saya juga selalu masuk dalam daftar nominasi pemberi assist maupun pemain terbaik pertandingan di setiap musimnya guys. Oke, jadi itu dia untuk sesi latihan tim dan beli pemain. Kemudian kita akan membahas juga mengenai harga tiket. Jadi untuk harga tiket sendiri, kalau saya biasanya akan memilih harga tiket termurah ya guys ya. Yang penting stadion terisi penuh atau minimal ada penonton yang datang. Jadi usahakan untuk harga tiket jangan terlalu mahal. Selain itu untuk pembangunan fasilitas stadion di sini juga usahakan kita bangun fasilitas yang harganya murah-murah terlebih dahulu guys. Mulai dari lahan parkir, kemudian tempat makan, tempat latihan, kemudian rumah sakit. Selain itu ada juga untuk akademi remaja ya. Setelah itu baru ke stadion.
Jangan lupa juga untuk membangun fasilitas stadionnya guys, seperti rumput lapangan juga harus dibangun ya guys ya. Jadi agar hasilnya nanti bisa lebih efektif dan bisa mengurangi resiko cedera pemain-pemain kamu guys. Oke guys, jadi main gratisan bukan alasan buat jadi lemah guys, karena saya sudah membuktikan sendiri dan sekarang giliran kalian nih. Kalian bisa terapkan strategi ini dan kalian lihat sendiri hasilnya nanti. Jangan lupa subscribe karena di sini kita main pakai otak bukan pakai dompet guys. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Semoga pembahasannya bermanfaat. Terima kasih juga buat membership Nantov Eleven. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Nantov Eleven Indonesia.